Daring. Daring atau online? Daring, daring, dan kombinasi. Kurangnya sumber belajar, materi sulit dipahami, dan slow respon dalam grup belajar. Sumber belajarnya tuh terbatas, kayak cuman pakai video, terus dapat materi lewat file gitu aja. Oke teman-teman, setelah tadi kita melihat intro di depan, kita pasti mengetahui problem yang ada di masyarakat sekitar. Jadi mereka kesulitan dalam sumber belajar dan juga mentor dalam memahami materi yang ada dari buku ataupun yang diberikan oleh pendidik pada umumnya. Jadi siswa-siswa sekitar telah menjabarkan permasalahannya, dan sekarang kita akan mengembangkan sebuah aplikasi berbasis Android yang membantu, yang akan diharapkan lebih baiknya yang akan diharapkan membantu adik-adik sekitar, siswa-siswa yang ada di sekitar lingkungan saya untuk memanfaatkan ragam sumber belajar dan juga mentoring dari beberapa mahasiswa yang sudah saya ajak untuk bekerja sama guna mempermudah dan memperlancar kegiatan ini. Jadi di sini saya akan membuat sebuah aplikasi dan mentoring kepada adik-adik dan siswa-siswa yang ada di sekitar, khususnya di lingkungan Ragang Timur Sukowono. Oke, lanjut saja pada pembuatan aplikasinya. Oke teman-teman, terlebih dahulu kita siapkan aplikasinya ya. Aplikasinya ini bernama Jaggle ID. Kita buka terlebih dahulu Play Store kita. Ketik di pencarian namanya Jaggle ID teman-teman. Ketik dulu ya, kita langsung saja searching dan ini merupakan aplikasinya ya. Mari kita lihat dulu screenshot dari aplikasi tersebut. Bikin aplikasi sesuai kebutuhan dan gratis tentunya. Kita dapat menikmati fitur unggulan dengan gratis selama 14 hari. Oke, ini merupakan layout yang bisa kita edit nantinya teman-teman yang jadi aplikasi kita. Oke, kita lanjutkan lagi. Mari kita lihat dulu fitur unggulannya dari aplikasi ini. Kita dapat mengatur menu, mengatur background sesuai dengan keinginan kita, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan aplikasi tersebut dalam file APK yang bisa langsung diinstal tentunya teman-teman. Selain itu, Jaggle ID ini juga bisa kita manfaatkan untuk membuat aplikasi driver seperti aplikasi Gojek online ya teman-teman.
bisa kita lihat pada fitur tersebut. Oke, sebelumnya teman-teman bisa download terlebih dahulu karena berhubung di sini saya sudah memiliki aplikasi tersebut. Jadi saya akan update terlebih dahulu. Sembari menunggu, jangan lupa teman-teman untuk tetap memerhatikan kesehatan berhubung sekarang ini masih zaman pandemi ya. Oke, langsung saja buka. Dan ini bukan tampilan awal ya, dashboard dari aplikasi Jagal ID kita teman-teman. Oke, mari kita lihat-lihat terlebih dahulu dari aplikasi ini. Di atas ini merupakan bagian aplikasi pengguna. Jadi ini merupakan aplikasi yang telah dibuat oleh pengguna lainnya. Oke, kita lihat dari awal terlebih dahulu. Ini bukan tampilannya. Di bagian menu atas langsung saja pergi ke bagian submenu aktivitas. Di sana kita bisa melihat penjualan aplikasi kita, ulasan, diskusi ataupun komplain lainnya. Kita pergi ke submenu APK-ku. Oke, kita lihat di sini. Ini merupakan bagian dari dashboard ya, bagaimana kita membuat aplikasi. Kita klik saja di sana tambah aplikasi. Oke, jadi begini merupakan tampilan ya, tempat pembuatan. Ini merupakan hasil dari pengembangan saya yang bernama aplikasi Sharelink teman-teman. Jadi di bagian pesan terdapat pesan yang diberikan oleh admin dari aplikasi ini dan juga pada bagian akunnya. Oke, langsung saja kita buat dari awal ya. Kita akan berikan contoh. Tekan saja tambah app. Oke, kita bisa menambahkan nama di sana ya. Berikan nama yang sesuai ataupun nama yang kita inginkan dalam membuat aplikasi. Bisa kita tambahkan gambarnya teman-teman. Kita coba langsung saja buat contoh ya. Kita menggunakan kamera. Oke. Di sini kita menggunakan kamera, ambil saja contoh gambar di sini. Kita memanfaatkan logo di laptop kita. Teman-teman juga bisa membuatnya ya tentunya dengan menggunakan aplikasi pembuat gambar, misal Photoshop ataupun Corel Draw yang bisa membuat vektor untuk icon dari aplikasi teman-teman di sana. Kita coba saja membuat kode nama. Kita perlu mencobanya beberapa kali, terkadang sudah digunakan teman-teman. Kita langsung saja upload, ketik OK. Oke. Nah, di sini kita akan diberikan tampilan berupa layout teman-teman atau template dari aplikasi kita, di mana kita bisa memanfaatkan beberapa template di sana, misalkan pada rumah makan, driver, toko online, misal seperti marketplace, komunitas serta company profile. Ya, di sini saya menggunakan template komunitas. Kita bisa klik di sana nantinya setelah kita memilih. Oke, kita klik saja teman-teman. Menerapkan template ini ya. Dan ini merupakan bagian dashboard ya teman-teman. Ini bagian dashboard dari menu aplikasi kita. Dan terdapat beberapa jenis layout yang bisa kita manfaatkan. Jadi sistem dari pembuatan aplikasi ini adalah seperti pembuatan template PowerPoint yang biasa kita lakukan di kampus, teman-teman. Dan di sini kita bisa memanfaatkan ya, teman-teman, dari fitur-fitur ya, dan kita juga bisa memanfaatkan fitur profesional selama 14 hari sejak pertama kali kita install ya, teman-teman. Oke, ini merupakan tampilannya dari aplikasi yang kita akan buat. Kita bisa edit saja dengan mudah tampilan-tampilan yang ada di dalam aplikasi tersebut, teman-teman. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu beberapa tampilan ya. Dari layout kita bisa memilih tampilan yang akan kita gunakan dalam layout kita tentunya, teman-teman. Jadi ini merupakan langkah awal dalam pembuatan aplikasi ya. Di sini saya menggunakan template komunitas. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui layout yang kita gunakan dalam aplikasi kita, kita terlebih dahulu menyiapkan
background dan icon yang akan kita siapkan ya, terutama untuk memperindah tampilan dari aplikasi kita ini. Jadi pertama-tama kita menggunakan aplikasi CorelDRAW ya. Saya di sini menggunakan aplikasi tersebut berhubung saya lebih menguasai aplikasi CorelDRAW dalam membuat vektor, dalam membuat background vektor. Jadi saya sudah menyiapkan ya beberapa icon dan juga icon pack lainnya serta background dari aplikasi yang saya akan buat tersebut. Nama dari aplikasi di sini adalah Serling ya. Nanti teman-teman bisa mengetahui mengapa saya menggunakan nama tersebut dalam aplikasi kita. Jadi ini merupakan icon pack yang telah saya siapkan, teman-teman. Jadi di sini saya sempat membuat ya apa saja yang saya akan butuhkan terutama dalam pengembangan aplikasi ini. Serta saya juga telah mempertimbangkan bagaimana cara menyusun layout yang baik. Di sini saya lebih menerapkan pada gradasi warna serta tampilan yang sederhana, flat icon tentunya yang saya akan gunakan. Dan di sini saran saya kepada teman-teman untuk membuat background ataupun icon pack lebih baik teman-teman membuatnya sendiri daripada kita langsung ambil atau download dari Google. Supaya bisa lebih bagus lah serta tidak terdapat plagiat terutama dalam pengembangan aplikasi ini. Dan di sini ini merupakan tampilan bagiannya, terutama bagian bawah nantinya ini saya sudah siapkan layout bagian bawah serta backgroundnya. Nah, di sini kita bisa membuatnya dari pertama membuat persegi. Kemudian saya copy persegi tersebut menjadi 3 dengan beberapa fitur di CorelDRAW memudahkan saya dalam pembuatannya. Oke, kita copy. Setelah itu kita group dari 3 persegi tersebut lalu mencari warna yang cocok. Nah, ini terdapat beberapa warna ya. Nah, ini lumayan cocok warna biru yang tidak terlalu terang sebagai backgroundnya. Kemudian setelah itu kita akan membuat efek awan ya dari lingkaran. Kita buat lingkaran. Jangan lupa untuk teman-teman membuat lingkaran sama ya dengan ukuran yang sama maksud saya. Kita buat ada yang lebih kecil, kemudian ada yang kita buat lebih besar. Sebagai perbandingan saja supaya menyerupai bentuk awan. Setelah kita mendapatkan perpotongan yang pas dari lingkaran tersebut, kita menggunakan ini ya, fitur well, sehingga lingkaran tersebut menjadi satu, kemudian kita group juga. Setelah itu kita gabungkan terlebih dahulu persegi yang telah kita buat di awal dengan Ctrl G. Setelah itu teman-teman bisa menggabungkan keduanya lalu kita intersect ya supaya mendapatkan bagian perpotongan tersebut. Kita bisa menghapus bagian lingkaran-lingkaran awal ya. Kemudian kita bisa manfaatkan intersect hasil perpotongan yang tadi dengan warna yang lebih gelap sehingga bisa memberikan kesan awan pada background kita. Jadi itu merupakan langkah-langkah ya teman-teman dalam membuat background vektor yang sederhana dan cepat. Oke, bagian atas saya sudah menyiapkan layout bagian atas yang berisi fitur-fitur yang akan nantinya saya akan gunakan. Di sini ada beberapa huruf dan juga keterangan di dalamnya, yaitu K yang berisi kite LV dan G merupakan singkatan dari Google Scholar serta e-book. Nah, nantinya icon-icon ini saya akan buat layout pada aplikasi saya, kemudian saya akan buat aplikasi ini seperti browser, teman-teman. Sehingga apapun yang ada di dalam aplikasi tersebut nantinya akan berupa browser ya, seperti browser pada umumnya, tetapi lebih mengarah pada pendidikan. Misalnya pada e-book dan Google Scholar tersebut nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan pengeditan pada handphone kita. Nah, ini merupakan hasil dari
potongan-potongan vektor yang telah saya buat untuk memudahkan teman-teman dalam memotong background atau layout. Saya memanfaatkan aplikasi pemotong otomatis yang bisa teman-teman download, yang namanya kalau tidak salah itu, mari kita cari dulu. Oh, tidak ada, yang bernama Grid Maker kalau tidak salah itu teman-teman. Kita cari manual saja. Nah, Grid Maker ini adalah aplikasi pemotong ya teman-teman, yang membantu teman-teman untuk mengatur layout dan dipotong presisi tergantung ukuran layout yang teman-teman telah buat sebelumnya. Saya akan berikan contoh dari penggunaan Grid Maker tersebut. Kita pilih salah satu file ya, kita pilih saja ini. Kemudian teman-teman bisa membuat perpotongan ya menggunakan kolom dan baris seperti pada video ini. Kita bisa memilih beberapa kolom serta baris yang akan kita gunakan teman-teman. Oke, setelah kita mengetahui, pencet saja selesai teman-teman. Pencet saja selesai, kemudian kita lanjut pada pembuatan aplikasinya. Klik saja aplikasi Jagal ID, kemudian kita pencet saja edit teman-teman. Jadi ini merupakan layout yang sudah saya buat ya teman-teman. Di sini merupakan layout yang sudah saya kembangkan, di mana setiap logo yang saya buat tersebut bisa dirubah dan bisa juga disisipkan beberapa fitur di dalamnya. Oke, kita lihat dulu layout yang telah kita buat. Dan di sini saya akan coba ya mengedit setiap layout dan icon, di mana setiap icon yang saya tekan nantinya akan memunculkan sebuah produk. Jadi produk yang telah saya pilih di sini adalah merupakan link, di mana setiap saya menekan logo pada aplikasi tersebut, maka akan menampilkan link yang berhubungan dengan logo yang sama. Pertama kita pilih dulu di jenis produk link, lalu kita isi saja link yang akan kita gunakan dalam logo tersebut dan juga berikan judul linknya. Di sini saya menggunakan Google Scholar ya untuk teman-teman, di mana link tersebut bisa diedit sesuai keinginan kita. Berhubung saya membuat aplikasi ini untuk kepentingan pendidikan, maka saya akan isi link-link yang berhubungan dengan pendidikan dan sumber belajar. Oke, terdapat beberapa link yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Dan ini merupakan tampilan ya teman-teman dari link yang sudah saya gunakan, yaitu Google Scholar. Lalu kita bisa tes link tersebut dengan preview dan berhasil ya. Di sini berhasil. Lihat di bawah juga ya, jangan lupa seperti yang saya ingatkan tadi, terdapat catatan dari pengembang aplikasi Jagal untuk tidak memuat link-link yang telah ditampilkan dalam aplikasi tersebut. Kita bisa lihat di sana. Oke, kita lanjutkan. Ini merupakan tampilan. Nah, seperti biasa, yang sama seperti yang tadi, kita tinggal memilih saja link yang akan kita teruskan pada setiap icon. Oke. Ini merupakan bagian-bagian lainnya seperti kontak dan informasi dalam aplikasi yang kita buat. Kita pun bisa memilih warna ya, sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya memilih warna biru supaya serasi, teman-teman. Oke, dan ini merupakan fitur-fitur lainnya. Fitur tersebut teman-teman bisa dapatkan keseluruhan dengan membeli fitur tersebut. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Kita melihat dulu preview dari aplikasi yang sudah kita buat. Berhubung terdapat tulisan share link di atas, saya buat itu sebagai lambang saja atau logo ya, tanpa memuat fitur, teman-teman. Hanya untuk menambah estetika saja di bagian tulisan share link di aplikasi kita. Oke, ini merupakan
input ya, jenis produk. Begini teman-teman tampilan yang sudah saya buat, lengkap dengan link tujuan dari icon-icon yang sudah kita kembangkan tadi. Oke. Kemudian setelah kita mengira aplikasi ini sudah selesai dan tidak ada yang luput baik dari fitur, gambar, ataupun yang lainnya, kita bisa tekan jadikan aplikasi dan kita akan mendapatkan pesan dari pengembang Jingle ID. Kita klik saja pesan tersebut dan kita akan diarahkan pada website download. Nah, di sini kita bisa tekan download aplikasi, teman-teman. Dan ini merupakan aplikasi yang sudah saya install. Dan beginilah tampilan dari aplikasi tersebut dengan layout yang sama seperti pada pengembangan sebelumnya. Kita tekan Google Scholar, lalu kita ketik di kolom pencarian pendidikan. Ya, oke. Hanya untuk percobaan ya teman-teman. Klik saja dan kita tunggu dan berhasil teman-teman. Kita berhasil mengembangkan sebuah aplikasi sederhana dengan pemanfaatan template yang sudah ada. Kita klik lagi story ya dan berhasil teman-teman. Kita berhasil mengembangkan sebuah aplikasi browser yang lebih khusus di sini. Khusus pada bidang pendidikan teman-teman. Kita bisa lihat bagaimana tampilannya langsung terintegrasi ya teman-teman di sini. Cukup mudah dalam pengembangan aplikasi ini teman-teman. Dan ya beberapa terkadang memang mengalami bug atau kesalahan. Kita bisa mengeditnya kembali lalu ekspor kembali menjadi APK teman-teman.